Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joini Mukhtar, semester 1 kelas A5, jurusan Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Al-Quran. Secara kronologis, proses turunnya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 fase sebagai berikut. Tahapan pertama, penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauhul Mahfuz. Maksudnya, sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia, Al-Quran terlebih dahulu disampaikan kepada Lauhul Mahfuz, yakni suatu tempat lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis pada lembaran tersebut. Sebagian tafsir, Lauhul Mahfuz disamakan dengan Kitabil Maknun, yang berarti kitab yang terjaga. Akan tetapi, secara umum, Lauhul Mahfuz diartikan sebagai suatu tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tahu bagaimana cara penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dan manusia tidak wajib mengetahuinya, tetapi wajib mempercayainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tetapi yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-Buruj ayat 80. Quran Surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Tahapan kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu, Al-Quran disimpan pada Baitul Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Hal ini didasarkan atas riwayat Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkah dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian pada Quran surah Yusuf ayat 16 dan 17, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, dan malam itu adalah salah satu dari malam-malam Ramadan. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Qadar, tetapi turunnya tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit menurut keperluan. Masa dan tempat nuzul Quran. Adapun proses atau tahap yang ketiga ini ialah perantara malaikat Jibril, atau juga sering disebut dengan nama Ruhul Amin, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hira di daerah Mekah. Ayat yang menerangkan tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 106, yaitu yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surah Al-Isra ayat 106. Ayat di atas menggunakan kata turun yang merupakan masdar dari kata menurunkan secara berangsur-angsur. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dalam 2 periode, yaitu dikenal dengan periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dimulai dari 610 Masih sampai 622 pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai dengan 1 Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi, 12 tahun 5 bulan 13 hari. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat.
dan terdiri atas 89 surat. Sedangkan periode Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi dimulai tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi, atau bertepatan dengan ke-10 Hijrah, 9 tahun 9 bulan 9 hari. Jadi total lama kedua periode tersebut adalah 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Ayat-ayat yang diturunkan dalam periode ini dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1510 ayat dan mencakup 25 surat. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini Al-Quran masih diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu yang dihafal oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya. Selain itu, Al-Quran juga ditulis pada media yang berbeda-beda, seperti batu, daun, tulang, dan kulit hewan. Periode Khalifah Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah perang Riddah, yaitu perang melawan orang-orang murtad yang menolak kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Pada masa ini, banyak para sahabat yang gugur dalam perang, termasuk para penghafal Al-Quran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli tulis dan hafal Al-Quran, untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan dari catatan-catatan yang ditulis pada media yang berbeda-beda. Periode Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dialek bahasa Arab di berbagai daerah. Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menyusun kembali Al-Quran berdasarkan satu mushaf standar. Mushaf ini kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Sejak saat itu Al-Quran telah dikodifikasi dalam satu mushaf standar yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, kekhawatiran Iran akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para sahabat yang gugur dalam perang. Selanjutnya, perbedaan dalam cara membaca Al-Quran yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Yang selanjutnya, kebutuhan untuk memiliki satu mushaf standar yang dapat digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kodifikasi Al-Quran merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kodifikasi ini telah menjaga kemurnian Al-Quran dari berbagai penyimpangan dan memastikan bahwa Al-Quran dapat sampai kepada umat Islam hingga saat ini. Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbabun nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbabul wurud secara khusus dipergunakan bagi sebab terjadinya hadis. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya yang pertama menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah
hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut As-Sababuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut. Baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang selanjutnya menurut Subhi Sholih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Makna Al-Qatan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun menurut As-Tanzil. Contoh seperti kisah turunnya surat Al-Imran ayat 100 yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Asus dan Khazraj hingga turun surah Al-Imran. Dari surah Al-Imran yang menyerukan untuk menjauhi perselisihan. Ya ayyuhalladzina amanu tuti fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Menurut Imam Al-Zarkashi, kata munasabah menurut bahasa adalah mendekati atau muqarabah. Imam Al-Zarkashi sendiri memaknai munasabah sebagai ilmu yang mengaitkan pada bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, ilat dan maklul, kemiripan ayat, pertentangan atau ta'arud dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah ulumul Al-Quran berarti pengertian tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran yang meliputi yang pertama, hubungan satu surat dengan surat yang lain. Kedua, hubungan antara nama surah dengan isi atau tujuan surat. Ketiga, hubungan antara fawatih al-suwar dengan isi surat. Keempat, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Kelima, hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Keenam, hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam satu ayat. Ketujuh, hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Dan kedelapan, hubungan antara penutup surat dengan awal surat. Contoh dari munasabah antara awal surat dan penutup surah seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada awal surah Al-Mu'minun ayat 1 dan penutup surah ayat 117. Qad aflahal mu'minun, artinya sesungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1. Penutup surat terakhir Al-Mu'minun.
Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Pada awal surah Al-Mu'minun dijelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin yang memperoleh kemenangan. Pada penutup surah dijelaskan tentang sifat orang kafir yang tidak memperoleh kemenangan. Korelasi ini dalam bentuk mukabalah atau pertentangan. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, di Arafah, Hudaybiyah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Badar, Uhud dan lain-lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, dan Madaniyah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Namun, sebagian dari ayat Al-Quran tidak hanya diturunkan di Mekah dan sekitarnya, dan tidak pula di Madinah dan sekitarnya. Makkiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sekalipun ayat tersebut diturunkan di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah. Jadi berdasarkan pengertian ini, walaupun ayat Al-Quran turun di Mekah atau Arafah setelah hijrah, termasuk ke dalam golongan Madaniyah, seperti ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah. Adapun hikmah Makkiyah dan Madaniyah yaitu pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Suatu ayat atau surat mempunyai beberapa faedah atau memberikan pengaruh positif yang sangat besar sekali, baik terhadap penafsiran Al-Quran ataupun dalam berdakwah. Di antaranya, 1. Untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkan dengan penafsiran yang benar. Di samping itu, dengan ilmu ini seorang mufassir akan dapat membedakan antara ayat yang nasih dengan yang mansukh. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif yang datang kemudian, ayat-ayat Madaniyah tentu merupakan nasih atau ayat yang terdahulu. Ayat-ayat Makkiyah 30. Dengan ilmu ini seorang akan mengetahui sejarah pensyariatan hukum tarik tasyri' dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap-tahap. At-tadruj fi hukmi. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian dan keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran sampai dengan hal-hal yang sedetail-detailnya, sehingga mengetahui ayat-ayat mana yang diturunkan sebelum hijrah dan sesudahnya. Ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi SAW berada di kota tempat tinggalnya, dan ayat yang turun pada waktu Nabi sedang dalam bepergian atau perjalanan, ayat-ayat yang turun pada malam hari dan siang hari, dan ayat-ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin, dan sebagainya. Yang keempat, dengan mengetahui ilmu ini mendorong kita untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran yang memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan sebuah pengetahuan yang sangat berguna sekali dalam ilmu retorika, khususnya karakteristik gaya bahasa makkiyah dan madaniyah di dalam Al-Quran memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah sesuai dengan kejiwaan lawan bicara, menguasai pikiran dan perasaannya, serta mengatasi apa yang ada dalam diri mereka dengan bijaksana. Yang kelima, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwa baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah. Itulah beberapa penjelasan tentang Makkiyah dan Madaniyah, ayat atau surah Al-Quran, yang mana adanya ilmu ini merupakan sebuah bukti besarnya perhatian para ulama terhadap Al-Quran. Semoga dengan mengetahui ilmu ini semakin memberikan semangat kepada kita untuk selalu meresapi dan mendalami serta mempelajari Al-Quran yang merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang sudah terjamin keotentikannya dan tak seorang pun sanggup untuk merubahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hijr ayat 9. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya, yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al-amr yang berarti dia menyempurnakan suatu hal yang mencegahnya dari kerusakan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara etimologis berarti merupakan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal, seperti dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kedua kata tersebut. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Yang selain Allahu nazzal ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taksyairu min hujuludul ladzi yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Yang artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Kedua contoh ayat di atas terkesan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Untuk itu Ibnu Habib An-Naisaburi berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertama dan Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih berdasarkan ayat kedua. Menurutnya ayat pertama adalah muhkamnya Al-Quran, adalah kesempurnaan dan tidak ada pertentangan antara ayat-ayatnya. Sedangkan maksud mutasyabih pada ayat selanjutnya adalah menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan, dan kemukjizatan. Pendapat itu juga sama seperti yang dilontarkan oleh Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi bahwa Al-Quran semuanya muhkamah.
Jika dimaksudkan dengan kemuhkamahannya dilihat dari komposisi, lafaz dan nilai estetika nadamnya, sesungguh sangat sempurna. Ia juga mengatakan bahwa seluruh Al-Quran mutasyabih jika dikehendaki kemutasyabihannya, yaitu kemutamasilan serupa atau sebanding ayat-ayatnya, baik dari aspek balaghahnya maupun ijaznya. Oleh karena itu, baik muhkam dan mutasyabih dengan memandang pengertian secara mutlak sebagaimana di atas tersebut tidak menafikan satu dengan yang lain, sehingga pernyataan Al-Quran itu seluruhnya muhkam adalah maksudnya itqan, kokoh, indah. Artinya ayat-ayatnya serupa dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Sedangkan pengertian muhkam dan mutasyabih secara terminologi di kalangan ulama banyak berbeda pendapat.